Shalom, God is good all the time. He makes all things beautiful in its time. Tuhan itu selalu baik setiap saat, dan Dia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya masing-masing. Di Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39, Tuhan Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu ada, dan ketika Ia datang, bagi yang haus dan mau datang, mau percaya dan mau minum, dikatakan di sini, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara tentang Roh Kudus. Kita nyanyikan lagu ini ya, Berembuslah Roh Kudus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di saat ini. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami
kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Yohanes 7 ayat 38 berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Itu dikatakan Yesus pada puncak perayaan di Yohanes 7 ayat 7 sampai dengan 39. Dan referensinya itu diambil dari perjanjian lama di Yeskiel 47 mulai ayat 1 sampai dengan ayat 12. Nah, kalau kita baca Yeskiel 47 itu, kita akan melihat beberapa hal ya. Waktu kita saat teduh ya, renungan pribadi, apalagi kalau sendirian, maka lebih bebas dalam arti kita bisa baca ayat firman Tuhan, lalu kita berdoa, kita nyanyi lagi, lalu kita lihat beberapa bagian firman Tuhan, kita berdiam diri merenungkan, mencamkan. Lalu tiba-tiba kita diingatkan, oh ayat ini hubungannya dengan ayat yang kita pernah baca sebelumnya. Lalu kita lihat ayat tersebut ya, dan kita renungkan lagi. Dan itu bisa menjadi suatu pelajaran ya, yang mengubah kita. Jadi kita akan semakin melihat bahwa firman ini berhubungan satu dengan yang lain. Dan lagu yang kita nyanyikan ini sebenarnya aslinya memang pulihkanlah gerejamu di akhir zaman ya. Tapi kadang-kadang dalam kita memuji menyembah Tuhan sendirian, kadang-kadang kita ingin membuat spesifik ya. Pulihkan aku saat ini, pulihkan gerejamu di saat ini ya, atau di tempat ini. Itu kita bisa lakukan kalau kita saat teduh pribadi atau dengan beberapa orang, sehingga kita bisa memperkatakan apa yang kita nyanyikan itu dengan satu kesepakatan. Demikian juga waktu kita membaca merenungkan firman Tuhan, kita mulai camkan ya. Misalnya sekarang ini saya mau ajak kita lihat di Yeskiel 47 ya, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5. Ini menarik sekali ya. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Ayat 4, ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu, sekarang sudah sampai di lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu, sekarang sudah sampai di pinggang. Ayat 5, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi, sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang, suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kalau kita baca ayat-ayat ini dan kita melihat bahwa ini gambaran mengenai Roh Kudus dan pekerjaannya, pengaruhnya dalam kehidupan kita. Dan ketika diizinkan dia bekerja, maka kemana saja sungai ini mengalir, kemana saja Roh Kudus membawa kita, selalu tempat-tempat tersebut mendapat berkat. Karena dikatakan kemanapun sungai ini mengalir, membawa kehidupan. Saya kenal hamba-hamba Tuhan yang mereka melayani kesembuhan ilahi, dan mereka percaya apa yang Yesus katakan di Yohanes 7 ayat 37 sampai dengan 39, yang dikatakan dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan aliran air hidup ini kalau dia mengalir kemana saja selalu membawa kehidupan. Jadi mereka percaya, mereka camkan itu. Dan ketika mereka mendoakan orang sakit ya, mereka suka tumpangan tangan dan berkata, aku alirkan air hidup ini, mencuci bersih, membersihkan dari semua luka-luka batin di hati, dan membersihkan semua luka-luka yang ada. Dan aku perkatakan kehidupan mengalir
Dan ketika mereka berdoa seperti itu, karena sudah direnungkan, dicamkan, dan Roh Kudus memimpin mereka melakukan hal itu, maka mukjizat terjadi. Ya. Orang yang ditumpangin tangan itu tadinya mungkin punya dendam, marah, kecewa, dan dia bisa berubah. Dia dijamah Tuhan, menangis dan mengampuni orang-orang yang telah melukainya. Lalu terjadi kesembuhan. Dan saya dengar beberapa mereka cerita ketika mereka mendoakan, ada seorang ibu yang hamil dan menurut dokter sudah mati ya anaknya dalam kandungan, jadi harus dioperasi untuk dikeluarkan bayi yang sudah meninggal itu ya. Tapi terus didoakan, ditumpang tangan di perutnya itu, dan mereka sepakat berdoa. Mereka berkata, kami alirkan air hidup, menghidupkan bayi ini kembali dalam nama Yesus. Air hidup mengalir, dan ketika diperiksa sama dokter, ternyata ada kehidupan, dan akhirnya lahir dengan normal dan tumbuh menjadi anak ya, menjadi orang dewasa. Itu air hidup ya. Tapi kalau kita lihat di ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 ini menarik sekali ya. Kalau kita baca firman Tuhan, lalu kita ingat ini maksudnya apa ya? 1000 hasta, 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi, 1000 hasta lagi, 4 kali. Jadi kalau kita punya catatan saat teduh ya, kita buka, kita bisa tulis ya 1000, 2000, 3000, 4000. 1000 pertama dalamnya sampai pergelangan kaki. Lalu kita tulis 1000, kita garis ke kanan pergelangan kaki. Lalu kita tulis di bawahnya lagi 2000, di sebelah kanan kita lihat ini sampai di lutut. Kita tulis lutut ya. Lalu 1000 lagi di bawah ya, 3000 geser ke kanan itu pinggang. Lalu 4000 di bawahnya geser kanan jadi sungai yang dalam yang tidak dapat kaki kita berjejak lagi di situ. Orang bisa berenang dan menjadi sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Lalu kita renungkan, ini maksudnya apa ini ya? Ada sampai pergelangan kaki, kemudian sampai di lutut, kemudian sampai di pinggang dan menjadi sungai yang besar. Kalau kita rutin baca firman Tuhan Alkitab, maka ada ayat-ayat yang kita sempat baca dan itu nempel di pikiran kita. Mungkin kita lupa, tapi waktu kita merenungkan bagian firman Tuhan tertentu, tiba-tiba kita ingat. Sebagai contoh misalnya begini ya. Sekian tahun yang lalu waktu saya baca ini, pergelangan kaki itu apa ya pergelangan kaki? Lalu saya ingat pergelangan kaki atau mata kaki itu adalah batas di mana sepatu yang kita pakai itu ada di situ ya, atau sendal. Tentu ada sepatu bot yang sampai hampir ke lutut. Tapi umumnya kalau kita pakai sepatu cuma sampai di pergelangan kaki ya. Lalu saya ingat satu ayat di Perjanjian Baru, perlengkapan senjata rohani, Efesus 6 ayat 15 khususnya. Dan waktu saya baca dikatakan di sini, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kasut itu adalah alas kaki atau sepatu ya, atau sendal. Jadi sepatu atau sendal, kasut ini dipakai untuk kita bisa berjalan dan kaki kita aman. Tapi tingginya mungkin cuma sampai di pergelangan kaki. Jadi waktu saya renungkan apa hubungannya ya. Ini cuma contoh ya, tapi kita bisa melihat bagaimana firman itu kaya sekali. Lalu saya ingat bahwa ini adalah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ternyata kalau kita mengukur air ini baru sampai pergelangan kaki, itu menunjukkan pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang kita izinkan itu baru sampai pergelangan kaki. Nah, bagi anak-anak kalau pergi ke kolam renang, lalu ketika masih kecil gak berani di tempat yang dalam. Paling mereka cuma main sampai dalamnya, kalau masih baru tuh sampai pergelangan kaki. Nah, mereka sudah ribut, sudah senang sekali ya, lompat-lompat. Mereka bilang, "Oh, aku berenang." Padahal cuma sampai pergelangan kaki. Mereka belum berani sampai ke tempat yang dalam, tapi mereka senang sekali. Nah, ini sebenarnya gambaran kehidupan Kristen di mana ketika kita pertama kali kenal Tuhan, kita hanya ikut Tuhan untuk merasakan sukacita. Kita bisa teriak-teriak, kita senang, "Oh, Tuhan berkati saya." Cuma batas kerelaan ya.
Nanti ada masa-masa kita sedang moody, sedang jengkel, kesel, nggak mau kebaktian lah. Saya datang ke gereja, asirnya tuh boro-boro senyum sama saya. Melihat saya pun enggak, saya dicuekin. Mentang-mentang saya enggak pakai mobil ya. Jadi saya enggak dikasih sambutan yang baik. Langsung marah, tidak mau lagi kebaktian. Nah, ini level kekristenan di mana kita hanya mau cari Tuhan cuma sampai untuk hal-hal yang nyaman buat kita. Kita cuma ikut Tuhan sepanjang kita rela. Ada masanya kita ini sedang kesel, jengkel, kita nggak mau beribadah. Nggak ada gereja-gerejaan lah. Ya. Padahal kalau kita mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, Dia itu selalu membawa yang terbaik buat kita. Dia nggak pernah rancangkan yang jahat, tapi kita mesti melalui pertumbuhan rohani tersebut. Nah, lalu berikutnya lagi, kalau kita baca setelah masuk 1000 hasta, sudah di 2000 hasta ini sekarang, itu dalamnya sampai di lutut. Apa itu lutut? Nah, kalau anak-anak yang sudah mulai lebih besar ya, mereka senang masuk kolam renang yang kalau sampai pergelangan kaki ya nggak enak. Mereka mulai masuk sampai ke lutut dan mereka mulai menikmati itu. Nah, kalau kita masuk sungai itu mengalir dan dalamnya sudah sampai ke lutut, maka kita bisa berjalan kemana saja, bahkan melawan sungai itu, tapi sudah lebih berat. Lebih mudah ketika sungainya baru semata kaki. Kita bisa lawan itu. Kalau misalnya ada banjir ya di jalan ya, kemudian sampai semata kaki, kita bisa lawan itu. Kita naik motor, jalan kaki pun bisa. Tapi kalau sudah sampai selutut, maka motor atau mobil pun bisa mogok kalau airnya masuk. Kalau kita jalan kaki pun lebih sulit melawan arus sungai yang dalamnya sudah selutut. Kalau kita nggak hati-hati kita bisa jatuh. Nah, apa itu lutut? Nah, kalau kita baca ya, renungkan Alkitab, ada ayat di Ibrani 12 ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Juga kita bisa baca di Yesaya 35 ayat 3 dan 4. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ya, jadi lutut ini bicara tentang kekuatan kita untuk berjalan yang kadang-kadang kalau ini nggak cukup kuat kita nggak bisa berjalan. Dan lutut juga melambangkan bagaimana kita ini berdoa, kita berlutut, kita sedang mencari Tuhan. Apa arti rohaninya? Kalau yang pertama, ketika kita mengizinkan Roh Kudus cuma sampai di pergelangan kaki, pengaruhnya dalam kehidupan kita, maka kita cuma mau ikut Tuhan, ibadah kebaktian hanya untuk hal yang happy-happy, yang senang-senang aja ya. Tapi kalau sudah sampai di lutut, kita sudah mulai mengerti, kalau ada masalah, cari Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Kalau kita mengalami kesulitan, ayo berlutut, berdoa. Kita mulai percaya bahwa ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar nyanyi lagunya enak. Wah, saya mau ibadah kebaktian di gereja itulah, bandnya keren itu, ya lengkap, full band. Ada drum, ada biola juga, ada saksofon, ada keyboard, ada bass, ada gitar, melodi. Dan kadang-kadang juga pakai perkusi yang keren banget lah. Nah, satu ketika begitu kita kebaktian lagi, alat musiknya gak lengkap. Gak nyaman inilah, ya kita pindah gereja lain. Itu kita baru sampai ikut Tuhan tuh cuma sampai happy-happy saja ya. Itu gak salah karena memang pertumbuhan rohaninya baru sampai di situ. Tapi ketika kita boleh belajar kenal Tuhan lebih jauh lagi, kita kenal Dia sebagai Tuhan yang menjawab doa. Kita kenal Dia sebagai Tuhan yang menyembuhkan. Kita kenal Dia sebagai Tuhan yang memberkati. Jadi waktu kita punya masalah, kita belajar untuk berlutut dan cari Dia. Kita minta Dia menguatkan lutut yang goyah, supaya kita bisa bangkit lagi dan berjalan lagi. Tapi ini baru sampai di lutut. Jadi kita hanya cari Tuhan itu untuk kebutuhan kita. Ya, kita punya pergumulan, kita cari Dia. Kalau kita baca lagi Yeskiel 47, setelah 1000 hasta, lalu ada 2000 hasta, kemudian 3000 hasta, ketika diukur dalamnya sampai di pinggang. Nah, pinggang ini apa ini? Tentu ada ayat-ayat lain, tapi sekian tahun yang lalu saya baca pinggang ini apa ya? Lalu saya ingat Efesus 6 ayat 14. Perlengkapan senjata rohani. Berdirilah tegap, berikat pinggang kebenaran dan berbaju zirah keadilan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi kalau sebelumnya sampai pergelangan kaki itu cuma menunjukkan
orang-orang yang ikut Tuhan hanya untuk happy-happy ya, untuk menikmati berkatnya saja, lalu sering mudi, kalau nggak sesuai dengan harapan langsung mungkin nggak mau kebaktian lagi. Tapi kalau sampai di lutut sudah lumayan, kita belajar untuk mengandalkan Tuhan. Kita percaya ketika kita ada masalah, kita mencari Tuhan untuk dikuatkan, untuk diteguhkan. Kemudian ketika kita bertumbuh lebih jauh lagi, kita kenal Tuhan, dikatakan di sini seperti sungai yang dalamnya sudah sampai ikat pinggang ya. Ikat pinggang kebenaran. Kalau dalam bahasa Inggris ini dikatakan itu ikat pinggang truth ya, kebenaran ya. Ini dari Efesus 6 ayat 14 ya. Stand therefore ya, having your loins girt about with truth ya. Berikat pinggang kebenaran. Apa truth itu? Kita tahu bahwa ada firman yang adalah kebenaran itu menjadi andalan kita ya, menjadi pegangan kita. Artinya nih, orang-orang yang sudah mulai melayani Tuhan, dia tidak lagi cari Tuhan untuk happy-happy, tidak sekedar ketika ada masalah cari Tuhan, tapi mulai berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran. Artinya dia pegang firman Tuhan untuk menghadapi setiap tantangan dalam pelayanan atau apapun dalam situasi dia. Dia mulai pegang firman Tuhan. Ini orang-orang yang mulai melayani Tuhan. Ya. Dan bagi orang-orang tertentu, juga bagi anak-anak remaja, kalau masuk kolam renang sudah sampai di pinggang ini enak ya. Sudah bisa berasa berenang. Karena pas setengah gitu. Nanti kalau mau nyelam tinggal nyelam aja. Tapi begitu mau capek nyelam, mau muncul, tinggal berdiri aja, masih bisa berjejak kakinya itu di dasar kolam renang atau di dasar sungai. Dan ini banyak orang Kristen ya, kita banyak berkecimpung di sini. Karena pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita ini sudah 50-50 ya, dengan kemauan kita sendiri. Kita bisa masuk dalam sungai yang dalamnya sepinggang, kita bisa berjalan melawan arus sungai itu, tapi lebih sulit dibandingkan kalau sungainya cuma sampai selutut, apalagi semata kaki. Kalau sudah sepinggang sudah sulit ya. Paling aman kita berjalan mengikuti arus sungai, paling enak. Dan sebenarnya ini masa-masa kita belajar bagaimana mempercayakan hidup kita untuk dikendalikan Tuhan. Sekali-sekali kita masih berdiri berjejak di dasar sungai, tapi kita mulai belajar ternyata paling enak itu nurut sama Tuhan. Gak bisa kita semaunya. Dulu kita pikir ikut Tuhan itu wah enak ya, setiap kita doa tuh pasti dia jawab. Kita mau apa saja dia kasih. Kita lupa atau kita gak tahu bahwa kerohanian kita masih kecil, kita masih anak-anak ya. Tapi waktu kita bertumbuh, kita mulai belajar untuk mengandalkan dia, percaya kepada dia. Tapi kemudian ketika sudah sampai di pinggang, kita belajar tidak hanya kita mencari Tuhan, tapi belajar nurut. Kalau kita berontak, kita merasa berat. Bahkan kalau kita melayani dengan cara kita akan capek. Kita akan merasa kok pulang pelayanan makin capek ya. Kok ini saya rasanya berkat kok susah banget ya. Kita perlu cek, jangan-jangan kita kira kita melayani Tuhan, tapi ternyata kita sedang melawan arus, melawan arah pekerjaan Roh Kudus. Kita perlu belajar mengizinkan supaya kita tahu arahnya kemana. Lalu kita ikutin arah itu, maka jalan kita akan menjadi ringan. Karena ada Roh Kudus yang mendorong kita. Dan ini pengalaman yang menarik ya. Kalau Bapak Ibu ya pernah melayani Tuhan, saya ingat masa-masa awal ketika saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyiapkan detail ya, ada pendahuluan sekian menit, kemudian isinya apa, poin-poinnya, dan itu nggak salah ya. Saya belajar untuk mengikuti itu. Jadi ketika saya berdiri di mimbar, saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan lihat catatan saya itu ya. Tapi setelah berjalan dengan waktu, catatan itu akhirnya cuma poin-poin saja, hal penting. Kira-kira apa yang mau disampaikan. Dan seringkali ya, step by step saya belajar untuk menyampaikan tidak lagi tergantung pada apa yang saya tulis.
Kadang-kadang ada hal penting yang memang harus disampaikan, itu dicatat ya. Tapi selebihnya itu mengalir dalam tuntunan dia. Itu rasanya luar biasa. Sejujurnya awalnya itu agak ngeri. Ya, karena mulai membuka mulut ngomong sesuatu yang di luar konteks itu ngeri ya. Takut abis itu nggak tahu mau ngomong apa. Tapi tentunya harus berdoa dulu ya. Tentunya belajar banyak firman Tuhan. Jadi ketika mulai ngomong, tiba-tiba itu mengalir terus. Belajar tidak lagi bergantung pada catatan, walaupun itu bukan yang nggak perlu. Kita perlu persiapan, tapi belajar untuk mengizinkan Roh Kudus yang memimpin. Itu akan terasa waktu kita sedang misalnya mendoakan orang. Kadang-kadang walaupun sudah dalam jajaran tertentu, bisa saja dia gerakan doakan orang yang lain ya, urutannya mungkin gak seperti yang sudah diatur. Ini pelajaran untuk mengikut Tuhan. Nah kemudian setelah itu, setelah 1000 hasta, 2000 hasta, kemudian 3000 hasta dan 4000 hasta, dikatakan sudah menjadi sungai yang dalam yang tidak terseberangi. Nah kalau sudah sampai di sini, ini pengaruh Roh Kudus dalam hidup kita ini sudah begitu rupa sampai kita gak bisa ngatur dia lagi. Ini pelajaran untuk berserah. Daripada repot, coba belajar gunakan pelampung dan mengalir, mengizinkan sungai itu membawa kita. Apa itu pelampungnya? Itu iman. Kita belajar percaya. Tentu kita harus lakukan bagian kita, harus berdoa. Dan ingat di Yeskiel 47 itu, kemana saja sungai ini mengalir, ada kehidupan. Waktu kita mengizinkan Roh Kudus memimpin hidup kita, kita akan dibawa ke tempat-tempat di mana kita melihat banyak orang diberkati. Saya kenal beberapa hamba Tuhan ya, sekian tahun yang lalu. Ada satu hamba Tuhan, orang ini sederhana sekali ya. Dia memang pelayanannya penginjil, dia gak bangun gereja. Tapi banyak orang cerita, kalau hamba Tuhan ini datang di satu tempat, dia melayani. Ketika dia pulang, tempat itu langsung diberkati. Itu real, di banyak tempat terjadi. Itu sebabnya orang berlomba-lomba suka minta dia nginep di rumahnya. Tapi di beberapa tempat ya, kalau di Jakarta dia sudah pasti di satu hotel yang rutin selalu dia nginep di situ. Tapi di tempat-tempat lain ada orang-orang yang dia kenal dan mereka merasa sangat diberkati kalau hamba Tuhan ini datang. Sebenarnya itu janji yang Tuhan berikan buat kita semua. Kalau kita mau belajar mengizinkan Tuhan melalui Roh Kudusnya mempengaruhi kita, memimpin hidup kita, tidak hanya sampai di pergelangan kaki, tidak hanya sampai di lutut, tidak hanya sampai di pinggang, tapi juga membiarkan Roh Kudus menuntun kita seperti kita berada di sungai yang dalam. Nah, jangan merasa tertuduh kalau rasanya belum sampai di pinggang atau sungai yang dalam, karena ini pertumbuhan rohani ya. Nikmati saja, tapi yang penting belajar nurut. Karena Tuhan sendiri akan membawa kita masuk ke sungai yang lebih dalam lagi dan membawa kita mengikuti tuntunannya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini, dicurahkan di tempat ini. Ketika kita mengalami tuntunannya ya, memang ada masa-masa yang istilahnya begini, ngeri-ngeri enak ya. Saya kenal seorang hamba Tuhan yang ketika dia harus pindah rumah,
Dia sudah siapkan segalanya dan dia belum tahu mau pindah kemana. Dia nggak tahu. Dan tetangganya bertanya, Pak mau pindah kemana? Nggak tahu, belum tahu. Lalu orang-orang berpikir dia sombong karena dia memang belum tahu ya. Agak panjang ceritanya, tapi poinnya memang dia belum tahu. Dan ketika dia ibadah kebaktian hari Minggu di gereja, dan ketika selesai ibadah itu ada nyanyian lagu terakhir dinyanyikan, dan tiba-tiba dia mengerti ada suara di hati dia, dan dia tahu itu suara Tuhan, rumahmu di jalan ini ya. Itu 1 jam sebelum dia pindah ya. Wow, saya bilang mengerikan sekali gitu. Lalu saya dengar hamba Tuhan lain lagi ya, ini lebih junior dibanding hamba Tuhan ini. Ketika kantor pelayanannya harus dikosongkan karena tempat dia sewa itu harus mau dijual, dan dia nggak tahu mau pindah kemana ya. Mereka belum tahu, mereka belum siap. Dan tiba-tiba ada satu orang yang sedang mau konseling ya, telepon tanya, Pak mau konseling, oke. Udah beberapa hal ngomong, oke Pak kita teruskan besok ya. Di mana kita ketemu ya? Saya telepon lagi ke sini ya. Saya datang ke sini ya. Lalu hamba Tuhan ini bilang, oh enggak, kami mau pindah ini katanya. Mau pindah kemana? Oh belum tahu katanya. Tapi besok udah harus pindah gitu. 1 hari sebelum pindah. Dan ternyata orang yang nelpon itu memang merasa dituntun Tuhan setelah dia tahu itu, bahwa dia yang dipakai Tuhan untuk menyediakan untuk kantor pelayanan tersebut di tempat yang baru ya. Jadi kalau yang sebelumnya 1 jam sebelum pindah baru dikasih tahu ya, yang ini 1 hari sebelum pindah baru dikasih tahu. Saya nggak bisa paksakan kita sesuai dengan pertumbuhan rohani masing-masing. Tapi jujur ya, ada masa dalam kehidupan kami di keluarga waktu itu, saya bilang gini, Tuhan, waduh ini kalau pindah jangan 1 jam per 1 hari lah, ngeri banget lah ya. Dan ada masa ketika kami harus pindah dari satu rumah ke rumah yang baru, itu tahunya hanya 1 minggu sebelum pindah ya. Waktu itu saya masih ingat kami baru menikah ya, dan kami kos. Kami mengerti bahwa harus kontrak rumah. Sekian lama itu ya, berminggu-minggu beli koran pos kota, lihat rumah yang cocok ya, nggak ada yang cocok. Ada satu rumah hampir cocok, sudah mau kasih DP. Lalu satu ketika saya telepon gak diangkat. Saya hitung, saya bilang begini, Tuhan kalau 3 kali saya telepon gak diangkat, saya gak akan telepon lagi. Dan betul 3 kali gak diangkat. Dan saya teduh saja. Lalu kami keluar kota. Waktu kami kembali, kami mampir di satu daerah. Terus habis itu kami mampir ke rumah orang tua saya. Lalu sorenya kami kembali ke tempat itu. Kami berhenti di depan rumah yang akan dikontrakkan waktu itu. Dan kami nggak tahu bahwa rumah itu mau dikontrakkan karena nggak ada pelangnya waktu itu. Ya, lalu kami turun dan kami tanya sama satpam di situ, ada nggak rumah di sini dikontrakkan? Oh itu Pak, di depan tempat kami parkir itu. Dan kami masuk, pemiliknya sedang beres-beres karena mau pindah ke Surabaya. Dan dia sudah kasih tahu Pak RT, tolong kasih tahu Pak, rumah kami mau dikontrakan. Dan dia belum pasang pelangnya. Karena ketemu langsung pemiliknya, tawar-menawar terjadi dan dapat harga yang sangat bagus. Lalu saya bilang pemiliknya, oke, besok saya pastikan. Besoknya hari Selasa kami cek dulu ada rumah yang lain dan kami damai bahwa rumah yang kemarin lebih cocok. Hari Rabu kami kasih DP ya. Kemudian hari Jumat kami bayar lunas untuk 2 tahun. Hari Sabtu pemilik rumahnya kosongin rumah, dia pindah ke Surabaya. Hari Minggu kami masuk ke rumah itu. Dan kami tinggal selama 8 tahun lebih sebelum pindah ke tempat yang berikutnya. Dan Tuhan menuntun step by step. Seminggu sebelum pindah baru tahu. Itu jujur ya, ngeri-ngeri enak. Tapi saya belajar mengikut Tuhan itu jangan dipaksakan. Ikutin aja step by step. Jangan paksakan pikiran kita. Katakan, Tuhan, aku mau mengakui Engkau dalam setiap bagian hidupku. Aku percaya Engkau menuntun aku. Dan kalaupun aku jatuh, tidak pernah sampai tergeletak. Sebab firman berkata, Engkau menopang tanganku. Belajar ikut dia. Itu menarik sekali ya. Sangat menarik. Sekian tahun yang lalu, saya ikut satu tim yang pelayanan keliling Indonesia ya, untuk berdoa di banyak kota di Indonesia. Satu ketika kami dijadwalkan akan pelayanan di Medan. Ya, sudah dibuat tanggalnya semua,
acaranya. Kami akan pelayanan Senin, Selasa, Rabu di Medan sebelum pindah ke kota lain, ke Pekanbaru, ke Padang dan sebagainya. Dan waktu itu saya masih ingat ya, saya masih di Bandung. Teman saya kasih tahu saya bahwa pemimpin rombongan yang akan membawa kami untuk ke Medan itu telepon teman saya ini dan berkata begini, kalian doa ya, ini uangnya belum ada untuk kita berangkat pelayanan. Pelayanan sudah dijadwal Senin, Selasa, Rabu, itu hari Kamis ya, jadi cuma beberapa hari itu sebelum kami berangkat. Ternyata hari Sabtunya ada orang datang dari luar kota ke pemimpin rombongan ini dan berkata, Pak, saya tergerak untuk menabur di pelayanan Bapak. Bapak mau pelayanan kemana? Kalau orang ini bilang, oh saya akan ke Medan, ada rombongan saya bawa sekian orang untuk pelayanan. Oke Pak, saya transfer. Dapat duitnya itu hari Sabtu. Lalu hari Minggu kami berangkat dari Bandung ke Jakarta. Dan dari Jakarta kami terbang ke Medan. Dan acara dimulai hari Senin, Selasa, Rabu. Setelah itu kami pindah ke kota lain lagi. Wow, saya baru tahu belakangan itu ya, cerita ini. Wow, luar biasa. Ya tentu bukan berarti kita gegabah ya, kita persiapkan segala sesuatu. Tapi coba cek, mungkin ada saat di mana kita itu seperti dari sungai yang dalamnya cuma sepinggang, Tuhan membawa kita masuk ke sungai yang dalam yang tidak terseberangi. Kaki kita gak bisa berjejak. Kita cuma belajar percaya dengan pelampung iman, mengizinkan Dia membawa kita. Dan percayalah, kalau Tuhan menuntun kita, itu hasilnya luar biasa. Memang perlu kita membuka telinga rohani kita terus. Tapi bukankah itu memang kehidupan Kristen? Mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita senantiasa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Ajari kami lebih jauh lagi bagaimana mengizinkan Engkau memimpin hidup kami. Dan aliran-aliran air hidup itu biar mengalir dalam hidup kami ini, keluar memberkati banyak orang, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Dan kami boleh berkata bahwa God is good all the time. You make all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.